Pengenaan kalung jabatan guru besar. Rektor dan Ketua Senat dipersilakan naik ke atas panggung dan menempati posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya dipersilakan naik ke atas panggung Profesor Insinyur Made Sukrawe MSCE PhD. Orasi pengukuhan guru besar. Kami persilahkan Profesor Insinyur Made Sukrawe MSCE PhD dengan judul orasi Sumbangan Dinding Pengisi terhadap Ketahanan Struktur Menahan Beban Gempa. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin semua. Yang terhormat Rektor Universitas Udayana beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat yang mengikuti acara ini secara online. Yang saya hormati pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Udayana, para guru besar beserta keluarga yang berbahagia, panitia, sahabat undangan, dan pemirsa online yang saya hormati pula. Mari kita pada pagi hari ini mengucapkan syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat sejahtera, bebas dari COVID-19. Semoga saudara kita yang sedang sakit segera pulih, dan mereka yang sedang kesulitan ekonomi dan sebagainya mendapat jalan keluar yang terbaik atas karunia-Nya. Orasi saya ini berjudul Sumbangan Dinding Pengisi terhadap Ketahanan Struktur dalam Menahan Beban Gempa. Saya akan mulai dengan pemaparan perilaku dan kinerja struktur rangka dinding pengisi. Saya singkat RDP, dan dalam bahasa bakunya infill frame, yang diikuti dengan potensi gempa di Indonesia dan bahaya tingkat lunak atau soft story akibat dinding tidak beraturan. Yang ketiga, saya akan mengusulkan upaya-upaya bagaimana mengatasi bahaya tingkat lunak dan bahaya lain akibat gempa. Orasi saya akan saya akhiri dengan saran-saran dan ucapan terima kasih. Saya akan mulai dengan perilaku dan kinerja struktur rangka dinding pengisi. Gambar ini menunjukkan struktur rangka beton bertulang, kadang-kadang juga bisa dibuat dengan baja, menahan beban dengan mekanisme lentur sehingga sifatnya agak fleksibel tetapi sangat ductile. Nah, ductile itu kalau dalam bahasa gampangnya itu tidak mudah patah, kalau dalam bahasa Bali itu ada yang ngales namanya. Nah, itu adalah kunci dalam merancang struktur tahan gempa, adalah duktilitas. Dan mata kuliah topik ini merupakan mata kuliah wajib di S1 Teknik Sipil. Oleh karena itu, struktur semacam ini sangat populer dan well understood. Berbeda dengan gambar yang di sebelah kanan, ini saya sebut dengan rangka dinding pengisi, baik yang solid maupun yang berlubang. Nah, struktur ini merupakan gabungan antara rangka yang
ductile, dan dinding yang getas tetapi rigid karena ukurannya yang sangat besar. Menahan beban dengan mekanisme rigid truss yang sangat kompleks. Sehingga struktur ini bersifat rigid tetapi cukup ductile. Struktur semacam ini banyak dibangun dalam hotel, asrama, perumahan, tetapi jarang sekali dibahas di bangku kuliah. Ini menyebabkan struktur semacam ini menjadi struktur yang banyak dibangun, tetapi kurang dipahami. Most commonly built, but less understood. Kemudian dari hasil pengujian, sudah terbukti bahwa perilaku dan kinerja struktur rangka dinding pengisi itu jauh berbeda dari struktur rangka terbuka. Di samping lebih kuat, struktur ini juga lebih kaku. Sayangnya dalam analisis dinding pengisi ini seringkali diabaikan dengan berbagai alasan. Pertama, beberapa berpikir bahwa kalau lebih kuat kan lebih aman. Nah, tidak selalu demikian kondisinya. Nanti kita akan tunjukkan di mana dinding itu bisa berkontribusi secara negatif. Kemudian banyak sekali yang belum tahu caranya menghitung. Dan yang lebih penting lagi adalah banyak yang belum tahu apa bahayanya kalau dinding ini tidak diperhitungkan dalam analisis. Nah, memang dinding pengisi ini belum diatur dalam SNI, tetapi di dalam FEMA dan pedoman negara lain itu sudah ada. Nah, sekedar informasi, FEMA ini adalah Federal Emergency Management Agency, semacam BNPB di Amerika. Ya, tapi karena FEMA ini uangnya banyak, mereka bisa melakukan riset dan mengeluarkan rumus-rumus bagaimana menghitung struktur. Nah, ini adalah contoh RDP dengan dinding tidak beraturan. Lantai bawahnya terbuka, biasanya untuk lobi atau parkir, sedangkan lantai atasnya penuh dengan dinding. Nah, sehingga kekakuan yang di atas jauh lebih besar dari kekakuan yang di bawah. Nah, ibaratnya orang, badannya kuat tetapi kakinya lemah. Sedikit saja didorong sudah jatuh. Ya, ini kita sebut dengan bahaya tingkat lunak atau sob story. Nah, jika dinding tidak dimodelkan dalam analisis, maka bahaya sob story ini tidak akan terdeteksi. Itulah kasus kita yang kita alami selama ini. Nah, kami berkontribusi sedikit dalam hal ini, mengusulkan rumus lebar strat diagonal khusus pada RDP berlubang dengan perkuatan di sekitar lubang. Nah, ini merupakan penyederhanaan dari rumus yang dianjurkan dalam FEMA, tetapi sayang sekali ini hanya mengacu pada hasil uji orang lain. Nah, untuk itu masih perlu divalidasi dengan pengujian sendiri. Mudah-mudahan ke depan lab kami bisa mendukung peralatan untuk melakukan pengujian ini. Oke, saya lanjutkan dengan potensi gempa di Indonesia dan bahaya tingkat lunak. Ini adalah peta Ring of Fire yang dikeluarkan oleh USGS, United States Geological Survey. Nah, kita lihat Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng utama. Dan dari data USGS, setiap tahun itu terdeteksi 500.000 gempa. Dan 100 diantaranya merusak. Nah, jadi kalau kita hitung 2 kali seminggu ada orang yang rumahnya rusak karena gempa. Nah, di Indonesia sendiri USGS juga memiliki peta kejadian gempa dengan skala 6 ke atas, mulai tahun 1900. Nah, rata-rata terjadi 10 gempa per hari. Dan kita sampai saat ini sudah mengetahui adanya 200 patahan. Tetapi masih banyak lagi yang belum terpetakan karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian, potensi gempa di Indonesia sangatlah besar. Nah, itu sebabnya setiap kali ada kejadian gempa kuat di dunia,
selalu saja terjadi kegagalan tingkat lunak. Ini contoh-contohnya. Saya mulai dari kiri atas, itu bangunan fire station di Guatemala. Nah ini kolomnya sudah patah karena di atasnya penuh dengan dinding, sedangkan di bawahnya terbuka. Yang kedua itu contoh kegagalan tingkat lunak di Kobe di Jepang tahun 95. Nah yang kuning itu di Turki, berikutnya di Taiwan. Nah yang di kiri tengah itu di California pada saat gempa Northridge tahun 94. Di mana itu adalah bangunan apartemen yang di bawahnya parkir. Pada saat terjadi gempa kuat, kolom bawahnya patah, bangunannya duduk di atas mobil. Nah, mungkin ini kerugiannya ada dua, jadi gedungnya dan mobilnya. Nah, tapi biasanya di sana itu semuanya sudah di-cover oleh asuransi. Nah, kemudian yang di bawah, mulai dari kiri adalah contoh kegagalan di Aceh, Padang, Lombok, dan Palu. Kalau kita berbicara korban pada saat terjadi gempa kuat itu jauh lebih besar dari korban COVID-19, tetapi dampaknya lokal. Nah ini beberapa usulan saya tentang mitigasi bahaya tingkat lunak, menggunakan bracing, damper, dan sebagainya. Nah di Indonesia sendiri kita sudah memperbaharui peta gempa, kemudian pedoman perencanaan juga kita berbaharui. Dan sebagai penutup, kalau saya ditanya, are we ready for the big one? Maka jawaban saya adalah much still remain to be done. Masih banyak yang harus dilakukan. Mungkin salah satunya adalah kita di universitas misalnya yang memiliki tenaga ahli, sebaiknya kita libatkan tenaga ahli itu sehingga kekurangan-kekurangan dari konsultan yang bukan ahli beneran itu bisa terakomodasi. Nah, apakah kalau kita laksanakan semua ini akan aman? Juga belum, karena kekuatan gempa itu tidak terbatas. Nah, oleh karena itu, tips yang saya berikan adalah kita harus membuat struktur itu lebih ductile, lebih ringan, lebih pendek, dan lebih kuat. Dan kemudian disertai dengan doa, semoga gempanya pelan-pelan saja, jangan kuat-kuat. Kemudian kita juga di Bali memiliki kearifan lokal, saat gempa, lari keluar rumah dan berteriak hidup-hidup supaya tetangga yang masih tidur bisa bangun. Nah, terakhir, sedia payung sebelum hujan. Go the extra mile for peace of mind. Dan pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses kenaikan pangkat saya. Mulai dari Koprodi, Dekan FT dan jajarannya, reviewer karya ilmiah, tim PAK, SDM, Senat Akademik yang sudah menyetujui 2 kali, kemudian Ibu Rektor yang juga sudah mengusulkan 2 kali, kemudian Kementerian Pendidikan yang sudah memutuskan. Kemudian berterima kasih juga kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini di bawah pimpinan Pak Wersaud, teman-teman, sahabat undangan, istri yang setia dan keluarga yang mendukung, dan terutama kepada orang tua yang telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Semoga mereka mendapat pahala yang setimpal. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Om Santi 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 Om.